Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Dia Allah, dia tidak memerlukan tandingan, dia tidak memerlukan bandingan, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Dan kita menyembah kepadanya, senantiasa memohon ampunan demi ampunan, senantiasa mengikhlaskan setiap amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita berharap Allah memberikan ridhonya kepada kita dan juga surga yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang juga tidak ada bandingannya akhlaknya, yang menunjukkan kepada kita satu-satunya jalan menuju pada surganya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan diri kita berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintainya, merindukannya, dan mudah-mudahan bisa bersamanya ketika kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin. Alhamdulillah, Iwan Filas yang dirahmati Allah, teman-teman dari Yuk Ngaji dan dari yang mau bergabung bareng-bareng dengan Yuk Ngaji, Mas Fajar dan Mas Aska yang juga baru kenal, dan teman-teman yang lain yang jarang ketemu seperti Erwin, Mas Hapsi, Mas Hasbi, Mas Rangga atau Angga? Rangga, kok nggak gondrong Mas? Dan memang kita menjadikan olahraga kita ini sebagai makanan rutin ya. Supaya kenapa? Ya kita ini maklum ya, kita sudah sadar, kita sudah agak berumur, apalagi sebelah saya ini rambutnya sudah putih gitu kan ya. Nah sehingga kita lebih banyak menjaga fisik kita. Juga tadi ngobrol dengan Mas Aska, banyak temannya tadi mau daftar Mas, cuman karena nggak direspon karena mungkin udah penuh jadi nggak jadi. Nah kalau misalnya mau kayak Mas Aska, kita bisa adakan misalnya contoh di sekolahnya kalau ada lapangan futsal. Kalau nggak ada ya di sini misalnya atau di mana yang dekat misalnya kita bisa adakan. Jadi Yuk Ngaji yang datang ke situ untuk memfasilitasi teman-teman yang mau ngaji. Makanya ketika kita buat Yuk Ngaji ini adalah Mas Husen, pimpinannya Yuk Ngaji. Dari awal kita sudah menunjukkan bahwa Yuk Ngaji ini tidak boleh mengambil patron yang lama. Nah, tidak boleh mengambil patron yang lama. Kenapa? Karena kalau patron yang lama pengajian itu harus di masjid. Dan kadang-kadang ada orang tuh yang sudah lihat masjid tuh kira-kira gimana gitu, sudah terpatri gitu loh. Nah ini kan pemahamannya harus diinstal dulu sebelumnya. Sebelum mereka itu tahu tentang Islam, pemahaman mereka tuh harus diinstal dulu sehingga mereka tidak fobi dengan Islam. Makanya Yuk Ngaji dari awal itu di mana? Di mall, pernah. Di kampus, pernah. Apalagi? Hotel, sering. Apalagi? Sekolah, pernah. Lembaga penelitian, sudah. Lapangan futsal sekarang. Nah, besok-besok kita bukan menutup kemungkinan di tempat-tempat yang lain. Sasaran kita besok apa? Sekolah misalnya gitu kan ya. Ataupun ya di tempat-tempat yang lain yang memang orang itu harus paham dulu dengan Islam. Karena kenapa? Sudah saya sampaikan. Ketika kita lihat zaman sekarang, orang-orang itu kemana-mana bawa HP. Nah, ini HP, mana-mana bawa. Paling mana tadi HP? Nah, semenit sekali ngelihat HP, semenit sekali buka HP, padahal mungkin nggak ada pulsanya gitu kan ya, tapi minimal ngelihat HP supaya kelihatan keren nih, ngelihat HP ngapa-ngapain. Nah kenapa ini mereka lihat HP terus ya, karena ini sudah jadi bagian hidup gitu loh. Artinya HP itu sudah jadi alat komunikasi yang bersifat ya peers to peers itu, sehingga orang kemana-mana nggak bawa duit nggak apa-apa, tapi kalau nggak bawa HP dia jadi galau, dia dicanggung. Nah karena itulah ketika diteliti ternyata pembelanjaan terbanyak orang Indonesia itu ada pada internet. Bukan pada makan ternyata. Jadi bukan pada makan, bukan pada baju, tapi pada internet. Jadi pada koneksi internet. Jadi orang lebih baik makannya hemat daripada koneksi internetnya nggak stabil. Nah, kira-kira gitulah. Kalau main game putus terus. Gitu. Nah ini yang kita tuju ini begini. Lah kenapa? Karena range anak-anak muda kayak Aska, kayak Mas Fajar ini kan range-nya lagi labil-labilnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau ini ada labil, yang ini lebih labil lagi kan ya. Nah, jadi yang lagi labil-labilnya ini ya kita coba untuk rangkul gitu kan ya. Gimana cara agar mereka ini memahami Islam. Nah, ini kita coba citrakan. Jadi Islam itu bukan hanya untuk orang tua. Islam itu bukan hanya untuk orang-orang yang seolah-olah itu tadi ya pakai sorban, pakai baju koko, dia kemudian harus pakai sarung. Tapi Islam itu adalah untuk semua.
kita ini dalam perjalanan menuju pada ketaatan, karena kita dulu pernah jadi begitu. Dan saya rasa di sini semua ya mungkin cuma Mas Husen doang yang benar dari awal ya. Kalau ini dulunya gali gitu kan ya, dulunya penjahat gitu kan ya. Saya pun dulunya juga nggak ngerti Islam ya, karena kita tuh tahu ketika kita diremehkan, ketika kita ini menjadi orang yang nggak baik itu rasanya gimana, dan perubahan itu kita tahu rasanya seperti apa. Makanya tadi yang saya bacakan di awal, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan. Jadi siapa yang mulai bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yang mulai saja itu Allah pasti akan kasih jalan keluar. Allah pasti akan memberikan pada dia solusi. Allah pasti akan memberikan pada dia kebaikan, padahal dia baru mulai dan akan melakukan. Belum selesai proses itu. Jadi dia dalam proses saja, yattaqillah. Fiilnya fiil mudhari, artinya katanya kata bentuk ke depan. Nanti ketika dia memulai lalu melakukan, lalu dia ke depan tetap berproses, Allah pasti akan memberikan pada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki daripada jalan yang tidak diduga-duga. Dan ini yang coba kita install pada orang-orang. Zaman sekarang tidak. Zaman sekarang sebaliknya. Contoh misalnya, orang zaman sekarang kalau ditanya pengen bahagia atau enggak, pasti pengen bahagia. Pasti pengen senang. Pengennya hidupnya itu sempurna. Punya istri cakep gitu kan ya, istrinya cakep, kemudian punya anaknya nurut-nurut, punya kerjanya enak, nggak usah kerja dapat duit gitu kan ya, lalu kemudian matinya mati bahagia dengan menyebut nama Allah, la ilaha illallah, mati. Padahal nggak ada yang seperti itu. Namanya hidup bahagia itu nggak ada yang seperti itu, cuma ada di film saja. Tapi ketika kita berbicara tentang hidup bahagia itu harus didefinisikan dulu. Ternyata kita lihat sekarang, coba lihat sekarang kasus misalnya artis-artis misalnya, artis-artis kira-kira kalau lihat artis, istri-istrinya itu cakep atau enggak? Kira-kira artis istrinya cakep atau enggak kira-kira? Jelas cakep. Nah, karena dia banyak pilihan gitu kan ya. Kalau misalnya seorang artis cewek punya suami, cakep nggak kira-kira? Cakep, karena dia punya pilihan, karena wajah dia cakep dan dia punya duit. Pertanyaannya adalah berapa banyak di antara artis-artis yang cerai? Lebih daripada 80%. Cerai. Kalau nggak cerai, rumah tangganya berantakan. Ternyata cantik dan cakep itu tidak menolong orang untuk bahagia. Setidaknya dia tidak menemukan bahagia dalam rumah tangga. Tapi ternyata teman saya ini yang wajahnya misalnya tidak terlalu appealing gitu kan ya, tidak terlalu menarik. Tapi setidaknya dia alhamdulillah ribu juga gitu. Dia alhamdulillah. Iya, saya sabar sekali gitu kan. Alhamdulillah, tapi ya kita bisa melihat ternyata tidak ada hubungannya di situ. Nah, definisi kebahagiaan di mana? Ya tadi pada menaati Allah. Makanya ketika yuk ngaji kemana-mana itu kita buat temanya the power of ngaji. Artinya apa? Kalau orang nggak ngaji itu pasti berantakan hidupnya. Nah itu harus diingat Aska, Mas Fajar gitu kan ya. Dan juga yang lain. Ini yang kita coba sampaikan pesan nih pada orang-orang luar. Pada kalau nggak ngaji ini pasti bermasalah. Dan yang ngaji pun bermasalah. Contoh, ini kisah nyata teman-teman sekalian. Ini kisah nyata. Kenapa saya buat buku Udah Putusin Aja? Karena tadi banyak orang yang ketika pengen bahagia tapi menempuh dengan cara maksiat. Padahal maksiat itu nggak akan bisa menghasilkan kebahagiaan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang sudah ngaji lalu dia kemudian terjebak pada zina? Ada nggak kira-kira? Ada. Yang ngaji saja terjebak pada zina, apalagi yang tidak ngaji. Yang ngaji saja rumah tangganya itu harus dibina supaya baik, apalagi yang nggak ngaji. Itu pasti akan terjadi sesuatu. Gampangnya begini misalnya, contoh yang masih muda-muda atau yang masih belum nikah. Proses misalnya kayak pacaran misalnya. Kalau seseorang pacaran ini kan maksiat. Dia bermaksiat lalu dia pengen mengharapkan sesuatu yang senang. Dia sesuatu yang bahagia. Senangnya mungkin dapat, tapi bahagia nggak dapat. Lah kenapa? Karena dia dalam proses maksiat. Ketika dia bermaksiat dalam mencapai sesuatu, maka maksiat itu udah melekat pada dia. Maka ketika nanti dia sudah berbuat sesuatu yang baik, misalnya nikah, ya maksiat itu tidak akan bisa lepas. Karena dia sudah latihan dari dulu. Itu sudah kebiasaan. Kayak kita barusan main, itu udah kebiasaan. Kelihatan yang mana biasa main dan yang mana nggak biasa main itu kan ya. Artinya ya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan tuh susah hilang. Bad habits never die. Begitupun juga good habits never die. Nah yang kita ingin buat adalah bagaimana caranya agar orang-orang ini mengenal Islam dari awal, mengkaji Islam, mengetahui Islam, bahwa Islam itu bukannya perkara-perkara singkat. Dan keselnya adalah ada orang pengen bahagia, tapi dia nanyanya perkara-perkara cuma perkara-perkara ya sederhana. Perkara-perkara yang bukan perkara inti gitu loh. Contoh misalnya, saya ini kemarin berjanji kalau lulus sekolah saya pengen berbuat jadi lebih baik lagi. Itu termasuk nazar atau tidak ya? Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan kayak gini kira-kira kalau dijawab pengaruh nggak pada orangnya? Nggak ngaruh, karena dia nggak ngerti inti daripada Islam.
Tapi ketika dia mengerti inti daripada Islam, why Islamnya itu, dia akan cari sendiri. Dia akan mau sendiri. Tapi kalau dia nggak ngerti why daripada Islam itu, ya dia pusing gitu loh. Karena bukan itu yang dimaksud gitu loh. Islam itu bukan itu, tapi Islam itu cara pandang. Ketika antum hidup, untuk apa hidup antum itu? Gitu, untuk kalau antum punya duit antum untuk kemana? Kalau antum punya waktu antum itu kemana? Nah itulah Islam. Kalau itu sudah dipahami, maka yang lainnya insya Allah akan jadi sederhana. Tapi kalau itu belum dipahami, ke depan pasti akan ada banyak masalah. Maka saya bilang begini, coba jawab pertanyaan saya sederhana. Kalau orang nggak ngerti Islam, laki-laki saya nggak ngerti Islam, alasan apa dia nggak selingkuh misalnya? Contoh, walaupun antum belum mau nikah ya, tapi kira-kira kalau orang nggak ngerti Islam, alasan apa dia nggak selingkuh? Kira-kira alasannya apa? Istrinya cantik. Misalnya cantik, yang cantik ternyata selingkuh juga. Yang istrinya cantik juga banyak selingkuh. Alasannya apa lagi? Karena dia sudah kaya. Justru yang selingkuh itu orang kaya. Orang miskin tuh nggak bisa selingkuh karena nggak ada yang mau. Berarti alasannya miskin. Berarti alasannya miskin. Nah itu bisa jadi ya. Ternyata yang miskin juga banyak yang selingkuh. Artinya ya nggak ada alasan sama sekali untuk orang tidak selingkuh kalau dia tidak ngaji, gitu loh. Maka ketika saya menemukan kejadian sehari-hari itu ratusan orang gitu kan ya datang lalu kemudian konsultasi, ada kemudian perceraian di ujung tanduk, ada yang kemudian nggak senang sama suaminya. Itu perkara-perkara sederhana karena dia nggak ngaji. Kalau dia ngaji, perkara itu gampang banget untuk diselesaikan. Tapi kalau semenjak dia nggak ngaji, dia nggak ngerti bagaimana Islam itu berjalan, ya sehingga dia nggak ngerti apapun sebagai seorang laki-laki. Dia nggak ngerti batasnya, haknya ibunya pada dia itu apa, kewajiban dia pada ibunya itu apa kewajiban pada keluarganya dan apa hak dia dari keluarganya, dia nggak ngerti, maka sulit memposisikan. Misal ada istri datang, itu suami saya tuh pokoknya kerjanya tuh nggak bisa mandiri, itu yang beliin celananya ibunya, yang beliin bajunya ibunya, segala-galanya ibunya, padahal kan dia sudah nikah. Lah seorang suaminya terus bilang gini, lah ini kan adalah bakti pada orang tua. Yang namanya anak laki-laki itu sampai mati itu harus sama orang tuanya. Lah ini adalah saat tadi ketika dia nggak ngerti Islam, dia nggak tahu bagaimana memposisikan diri dia itu. Padahal kalau dia sudah ngerti Islam gampang aja. Ibunya diposisikan dalam Islam itu seperti apa, istrinya diposisikan dalam Islam seperti apa, dan istrinya nggak akan nanya begitu karena istrinya juga bisa memposisikan diri di dalam Islam kepada mertuanya, sehingga tidak ada urusan antara mantu dan mertua gitu kan ya, kalau sudah ngerti Islam. Nah kalau nggak ngerti Islam, semua ini bakal berantakan. Nah jadi itu adalah yang kita coba dalam Yuk Ngaji. Nah karena itulah kita berusaha memfasilitasi setiap orang yang pengen berubah, setiap orang yang pengen hijrah, setiap orang yang pengen baik. Nah itu kita fasilitasi dalam Yuk Ngaji, dan caranya bisa banyak. Bisa makan-makan, bisa main futsal gitu kan ya. Besok kita nanti akan mencoba dengan cara naik sepeda gunung dulu. Setelah naik sepeda gunung terus baru nanti baru seperti ini ngobrol gitu kan ya. Nah ke depan nanti insya Allah nanti kita coba fasilitasi kalau teman-temannya misalnya mau ngaji, tapi yang jelas mau ngaji ya, karena kita tuh memfasilitasi orang-orang yang mau ngaji atau yang ada keinginan untuk ngaji tapi masih takut, udah datang dulu aja lah, main futsal dulu. Kalau kalah ngaji, kalau menang ngisi ngaji, jadi kira gitu. Mau yang mana? Jadi kira gitu kan. Nah jadi ini adalah bagian daripada Yuk Ngaji yang kita akan dawamkan insya Allah. Nah nanti kita coba untuk besok-besoknya untuk adik-adik ini supaya kita fasilitasi biar bisa bareng-bareng ngajinya. Gitu ya kali ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi niat kita ini dan teman-teman juga semuanya terima kasih sudah datang di sini. Gitu. Fadhal silakan.